Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Ya, kakak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kita mau berbakti di sekolah minggu kita. Ya, kalian sudah siap? Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari, yo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dialah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan pujian kita mau datang pada Tuhan Yesus untuk berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini. Tuhan, pimpin sebentar kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolong untuk kakak yang akan memimpin pujian dan juga untuk adik-adik yang akan memuji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyi lagi ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua ya. Kita sudah mempunyai tangan, mulut untuk memuji, kaki untuk berjalan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Kita mau nyanyi, Allah itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me.
God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Itu baik. Dia baik buat saya. Ya, adik-adik, memang Allah itu baik buat kita semua ya. Nah, adik-adik percaya bahwa kita juga diberikan kesehatan dari Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit? Ya, pasti kalian pernah sakit. Nah, biasanya kalau sakit, kalian pergi kemana? Ya, ke dokter ya. Nah, tapi ada satu dokter yang paling hebat. Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Yaitu siapa? Ya, benar. Dia adalah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Yesus, Yesus, dokterku yang baik ya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus dokterku yang baik. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ruth. Sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita mau angkat satu pujian. Aku siap mendengar cerita. Ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini bertemu dengan Kak Ruth yang akan bercerita untuk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan sekolah minggu online, kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Engkau pimpin kami, Tuhan berkati kami, agar dapat duduk diam mendengarkan cerita dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah sakit? Pasti semuanya pernah sakit ya. Apalagi sekarang-sekarang ini, kalau kita tidak menjaga kesehatan dan kebersihan, kita bisa sakit. Kakak juga pernah sakit, mama papa pasti pernah sakit.
kakek nenek juga pasti pernah sakit, teman-teman, ibu guru, pak polisi, sampai dokter juga pernah sakit adik-adik. Kalau raja, kira-kira bisa sakit nggak ya? Ternyata seorang raja bisa sakit adik-adik. Semua orang bisa sakit. Nah, hari ini kakak akan menceritakan pada adik-adik tentang seorang raja yang sakit. Namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang baik. Dia taat sama Tuhan. Tapi pada suatu hari, Raja Hizkia jatuh sakit adik-adik. Raja Hizkia memanggil dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Setiap hari, keluarganya datang, teman-temannya datang untuk menghibur Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia tidak sembuh-sembuh adik-adik. Malah semakin hari sakitnya semakin parah. Raja Hizkia tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Hanya bisa berbaring setiap hari. Badannya juga jadi kurus adik-adik. Nah, suatu hari ada seorang nabi. Namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini membawa pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya datang ke Raja Hizkia. Dia bilang, Tuhan bilang padaku, kalau penyakit kamu ini gak bisa sembuh, kamu akan sakit sampai nanti kamu akan mati. Wah adik-adik, kalau adik-adik sedang sakit, terus mendapatkan kabar kalau adik-adik tidak bisa sembuh, gimana ya rasanya? Pasti bingung, terus takut, terus sedih, bahkan marah sama Tuhan. Kenapa aku dikasih penyakit yang gak bisa sembuh? Aku gak bisa bermain lagi sama teman-teman, aku gak bisa ke sekolah. Kok Tuhan gini sama aku? Tapi adik-adik, Raja Hizkia gak marah loh sama Tuhan. Raja Hizkia sedih. Tapi Raja Hizkia gak marah sama Tuhan. Raja Hizkia malah semakin sering berdoa sama Tuhan. Berdoa setiap hari, minta kesembuhan supaya penyakitnya bisa sembuh. Dan dia dapat pergi lagi ke rumah Tuhan untuk bersekutu dan bersyukur. Nah, Raja Hizkia tiap hari berdoa adik-adik dengan hati yang sungguh dan tulus. Akhirnya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Raja Hizkia. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk kembali menemui Raja Hizkia dan menyampaikan kabar itu. Sampainya di istana, Nabi Yesaya bilang ke Raja Hizkia, karena kamu sudah berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh setiap hari, Tuhan sudah mendengar dan akan mengabulkan doa kamu. 3 hari lagi, kamu akan sembuh. Tuhan bahkan menambahkan 15 tahun lagi umurmu sampai kamu bisa hidup. Wah, adik-adik, baik sekali ya Tuhan Yesus menambahkan umur dan menyembuhkan Raja Hizkia. Raja Hizkia senang sekali rasanya. Terus benar saja adik-adik, 3 hari kemudian Raja Hizkia sembuh dan bisa pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah dan bersekutu dan berterima kasih sama Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang Kakak bilang di awal tadi, bahwa semua orang bisa sakit, semua orang pernah sakit. Bahkan orang yang sudah baik, yang taat sama Tuhan juga bisa terkena penyakit. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Seperti Raja Hizkia, kita tidak boleh marah sama Tuhan. Malah kita harus tetap berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan. Mungkin setelah kita berdoa, kadang penyakit kita tidak langsung sembuh adik-adik. Kalau kita batuk, kalau kita flu, nggak bisa langsung sembuh setelah kita berdoa. Adik-adik harus tetap minum obat, adik-adik harus tetap mendengarkan mama papa untuk tidak bermain. Adik-adik harus tetap beristirahat. Sama seperti Raja Hizkia menunggu 3 hari untuk bisa sembuh. Tapi kita tetap harus berdoa adik-adik, minta kesembuhan kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan pada kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus setiap hari, maka Tuhan
akan mengabulkan doa kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Adik-adik jadi tahu ya pentingnya berdoa di dalam segala keadaan, bahkan ketika sedang sakit. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini adik-adik. Nanti adik-adik ikuti kakak. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 4 ayat 2c. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 4 ayat 2c. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pintar adik-adik. Nah, sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik kembali lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Seperti Raja Hizkia, kami ingin Tuhan untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan, untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala hal, bahkan ketika kami sakit. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang selalu percaya sama Tuhan dalam segala keadaan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dan berkati kami dari pagi hingga malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.